Shalom. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di Gemar Mimbar hari Jumat tanggal 17 Juni 2022. Tuhan berkati kita semua buat jemaat GSJ Apania, juga jemaat Kemendung. Tetap semangat. Mari kita belajar kebenaran firman Tuhan pagi ini, saudara. Karena firman Tuhan, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang. Pertama-tama buat diri kita sendiri, keluarga, dan menjadi saksi, saudara. Amin, saudara. Nah, menjadi saksi itu perlu yang namanya kekuatan Allah. Perlu mujizat Allah yang menyertai. Perlu karunia-karunia roh yang menyertai kita. Supaya setiap apa yang kita kerjakan, apa yang kita doakan, saudara, ada kuasa Allah bekerja dalamnya. Sehingga kita menjadi saksi, saudara. Amin. Karena mujizat, kuasa iman, itu pemberian Allah. Dan Allah tahu kalau mujizat itu buat kebutuhan kita semua, saudara. Allah bekerja. Karena di dalam firman Tuhan Mazmur mengatakan bahwa Tuhan tahu apa kita, siapa kita, ini debu. Jadi kita perlu ditopang oleh kekuatan Allah melalui iman, saudara. Amin. Jadi iman itu berbicara kuasa Allah yang bekerja dalam kita, saudara. Ada pembicara yang mengatakan apa? Kita tidak perlu mujizat Allah. Masalah kesembuhan, masalah pemulihan tidak perlu. Itu bohong, saudara. Karena Tuhan tahu sejak awal. Tuhan mengatakan apa? Kamu harus kembali ke Yerusalem. Ketika Tuhan naik ke surga, Tuhan menganugerahkan apa? Roh Kudusnya. Kita harus kembali ke Yerusalem supaya kita diperlengkapi dengan kuasa, tanda, dan mujizat, saudara. Dan Tuhan tahu kita perlu Tuhan, saudara. Amin. Kita perlu Tuhan supaya apa? Menjadi saksi. Yang harus kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, di sini, saudara, kita akan belajar para saksi-saksi iman di Ibrani pasal 11, saudara, ayat 1 sampai dengan 40. Saksi-saksi iman, bagaimana kehidupan mereka meresponi panggilan Allah, bagaimana sikap mereka terhadap janji-janji Allah, kehidupan mereka, saudara. Ini mari kita pelajari. Saksi-saksi iman atau pahlawan-pahlawan iman, bagaimana Allah bekerja melalui mereka, saudara. Amin. Karena Allah kita dasar, kita harus menjadi saksi Allah kita di dalam nama Yesus. Harus ada kuasa di dalamnya. Kalau kita bicara melayani Yesus, Yesus kuasa, Yesus penuh kuasa, Yesus sanggup menyembuhkan, tapi kita tidak punya kuasa apa-apa, maka pemberitaan Injil kita sia-sia, saudara. Karena manusia banyak berbicara pakai logika. Apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan, yaitu mujizat Allah, kuasa Allah yang bekerja dalam dia, maka dia bisa percaya, saudara. Amin, saudara. Jadi hidup kita ini hanya anugerah, hanya karena kemurahan Allah saja, saudara. Artinya berbicara, kita hanya ditopang oleh kekuatan Allah saja. Kita tidak punya kemampuan apa-apa. Artinya dalam hidup kita, mujizat Allah tetap terus bekerja dalam kehidupan kita, saudara. Amin, saudara. Mari kita baca di Ibrani 11 ayat 1 sampai dengan 40, dan saya ringkas saja saya baca, nanti jemaat Tuhan boleh baca sendiri bagaimana para saksi-saksi iman Allah bekerja dengan penuh kuasa dalam hidup mereka, dalam kesulitan mereka, dalam keimpitan mereka, Allah bekerja, Allah tolong mereka, saudara. Amin, saudara. Mari saya baca Ibrani 11 ayat 1 sampai dengan 40. Saya baca. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan
persembahannya, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin, saudara. Karena iman Allah bekerja dengan penuh kuasa. Iman yang bagaimana, saudara? Iman yang penuh pengharapan. Penuh, saudara. Totalitas kita mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan, saudara. Amin, saudara. Karena iman, saudara. Mari saya lihat, saudara. Kita lihat di ini, saudara. Roma, saudara. Kita lihat di kitab Roma. Pasal 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada yang tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Amin, saudara. Amin. Injil adalah kekuatan Allah. Pertama-tama melalui kehidupan kita harus menjadi saksi, saudara. Menjadi saksi. Saya dulu, saudara, waktu saya dinas di Angkatan Laut, masih remaja dulu, saya kena penyakit hepatitis B, saudara. Saya kena penyakit hepatitis B. Jadi banyak orang bilang sudah tidak sembuh itu nggak mungkin tidak sembuh. Nanti kamu sakitnya begini. Saya tertekan jiwa saya, saudara. Karena selalu banyak masukan omongan-omongan yang tidak membangun iman saya. Tapi satu hal, sebagai penghiburan saya, sebagai kekuatan saya kembali kepada Injil. Saya baca, yang dulunya jarang pernah saya baca Injil, tapi ketika saya mengalami sakit itu, saya baca Injil. Saya percaya Tuhan saya sanggup menyembuhkan orang. Tuhan saya sanggup menciptakan sesuatu hal yang tidak ada menjadi ada. Saya apalagi sakit saya percaya Tuhan sanggup menyembuhkan saya. 3 bulan, saudara. Saya periksa lagi ke dokter sana, RSAL, saudara. Itu dokter Kolonel Wibowo. Nggak tahu sekarang masih hidup atau almarhum, saudara. Saya periksa di sana, dicek SGOT saya, SGOT saya, semua kesehatan saya normal lagi, saudara. Oh, kamu udah normal ini. Kamu berobat di mana? Siap, saya hanya berdoa. Ada mujizat Allah yang bekerja. Kalau begitu saya kembalikan lagi ke kapal, ya. Kalau orang kapal itu, kalau orang di Angkatan Laut, kalau dinas di kapal itu harus orang itu cakap laut. Jadi orang itu siap. Kesehatan yang prima, saudara. Amin, saudara. Dan sampai sekarang, saudara, saya mengalami mujizat Allah. Saya disembuhkan, saudara. 3 bulan saya disembuhkan dan sampai sekarang tidak pernah kambuh-kambuh lagi. Karena Tuhan Yesus saya tidak pernah berubah. Kasihnya tidak pernah berubah. Kuasa mujizatnya tidak pernah berubah, saudara. Kehidupan kita harus menjadi saksi, saudara. Melalui kuasa mujizat. Kita nggak bisa membohongi diri kita bahwa kita perlu mujizat Allah, saudara. Perlu kuasa Allah yang bekerja dalam diri kita. Kalaupun kita berkhotbah di mimbar tanpa ada urapan Allah, tanpa ada mujizat Allah, khotbah kita nggak mudeng sama orang, saudara. Kita perlu mujizat Allah, saudara. Melalui iman, kesaksian iman, bagaimana kehidupannya Nuh, dia taat, saudara. Apa yang dia kerjakan, dia taat pada perintah Allah. Abraham, walaupun perintah Allah untuk pergi, walaupun dia tidak tahu kemana dia arah, tapi dia mengikuti perintah Allah. Di sana ada jalan, saudara. Henokh, bagaimana kehidupannya Henokh, saudara. Dia orang benar, apa yang dikatakan Alkitab, sehingga dia diangkat ke surga, saudara. Banyak para pahlawan-pahlawan iman atau saksi-saksi iman buat setiap kita untuk kita pelajari bagaimana kehidupan mereka, saudara. Tidak ada yang terlambat, saudara. Karena pesan Tuhan, saudara, di dalam perjalanan hidup kita, saudara, pikul salib.
Pikul salib itu membutuhkan iman. Yakin dan percaya bahwa Allah turut bekerja di dalamnya. Yesus sebagai menjadi teladan buat setiap kita. Dia jatuh, dipikul salib menuju Kalvari. Dia jatuh 3 kali, saudara. Apalagi kita manusia. Nah, mari, saudara. Di dalam jalan kehidupan kita ini, apalagi hari-hari ini, banyak kehidupan gak menentu, saudara. Apalagi berita sekarang, virus, COVID, Omikron lagi, sedang viral-viralnya di Jakarta, saudara. Bagaimana kita bisa menyikapi ini? Ya kembali kepada firman Allah. Kembali, ayo membangun iman kita, saudara. Para saksi-saksi iman atau pahlawan-pahlawan iman dalam Injil itu menjadi teladan buat setiap kita. Supaya kita, hidup kita penuh dengan kuasa Allah. Bagaimana Allah bisa bekerja? Kuasa Allahnya bisa bekerja. Mujizat Allah bisa kita nikmati. Kembali, taat, setia, tulus melayani Tuhan. Tidak ada punya kepentingan motivasi apapun, saudara. Kembali kepada Tuhan. Maka hidup kita penuh kuasa, penuh mujizat Allah. Walaupun 1000 rebah di kiri kananmu, 100.000 rebah, tapi kita tetap hanya menonton. Artinya apa? Hidup kita dilingkupi oleh apa? Kuasa Allah, oleh kemurahan Allah, saudara. Walaupun sesulit apapun di dalam kehidupan kita, saudara, di situ ada kemurahan Allah. Amin, saudara. Mari kita lihat bagaimana Tuhan menghendaki kita punya kesaksian iman. Karena Allah kita ajaib, jadi hidup kita juga harus banyak kesaksian. Banyak kita mengalami mujizat-mujizat Allah dalam kehidupan kita. Supaya kita bisa menceritakan kebaikan Allah. Mari kita lihat sebagai ayat penutup, saudara. Sebagai ayat penutup, di Lukas 18 ayat 8. Lukas 18 ayat 6 sampai 8. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Ya, baik, kita kembali kebenaran firman Tuhan di Lukas pasal 18 ayat 6 sampai dengan 8, saudara. Ini bagaimana Tuhan menghendaki kita punya keyakinan iman yang kokoh. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapat iman di bumi? Amin, saudara. Ayat ini berbicara bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Tapi yang Tuhan tekankan ke bumi, Tuhan tekankan kepada setiap kita, saudara. Adakah iman di bumi ketika Tuhan datang yang kali yang kedua? Pertanyaan Tuhan, adakah ia mendapat iman di bumi di dalam setiap kehidupan kita, saudara? Mujizat, pertolongan Allah tetap Allah bekerja. Tetap Allah menekankan dalam hidup kita bahwa kita harus memiliki keimanan yang penuh di dalam Dia, saudara. Karena iman itu menyelamatkan jiwa kita. Amin, saudara. Allah bekerja dalam setiap permasalahan setiap kita. Mujizat, tanda-tanda, dan kuasa itu membuat supaya iman kita semakin kokoh, semakin kuat di dalam Tuhan. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, hamba mengucap syukur oleh karena kemurahan-Mu, hamba boleh menyampaikan pesan Tuhan melalui para saksi-saksi iman, melalui pahlawan-pahlawan iman di dalam Injil kebenaran-Mu, Bapa. Doa hamba, Tuhan tambahkan iman kepada setiap kami supaya iman kami boleh mengalami kesaksian iman, mengalami mujizat-mujizat Allah dalam hidup setiap kami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.